Fajar baru saja menyingsing di desa Sumberjati, sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang di pinggirannya. Udara pagi terasa segar, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan setelah hujan semalam. Desa ini terkenal karena keramahan warganya, dan juga pasar kecil yang selalu ramai setiap pagi. Di tepi jalan utama desa, berdirilah sebuah warung sederhana milik Buratmi. Bangunannya tak besar, hanya berupa rumah kayu yang sebagian dijadikan toko. Papan bertuliskan Warung Sumber Rejeki tergantung miring di atas pintu, namun selalu bersih dan rapi. Buratmi, seorang perempuan berusia awal 50-an, memiliki wajah yang selalu tampak teduh. Rambutnya yang sebagian sudah memutih digelung sederhana, dan ia selalu menyapa pembeli dengan senyuman tulus. Warungnya sudah berdiri lebih dan 15 tahun, diwariskan dari mendiang orang tuanya. Pagi itu, seperti biasa, ia sudah bangun sejak pukul 4 untuk mempersiapkan dagangannya. Sambil mengatur beras dalam karung dan menata minyak goreng di rak kayu, ia bersenandung pelan. Suaminya, Pak Harto, membantu mengangkat karung gula yang baru saja diantar pedagang dari kota. Pak Harto, "Ratmi, jangan terlalu banyak stok gula dulu. Harga di kota katanya mau turun minggu depan." Buratmi, "Iya Pak, saya cuma ambil secukupnya saja. Lagian pembeli kita kan sudah percaya sama kita. Mereka tahu kualitas dagangan kita." Setelah semua rapi, Buratmi membuka pintu warung. Tak lama, pembeli mulai berdatangan. Ibu-ibu membawa keranjang belanja. Anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa uang receh untuk membeli permen. Suasana terasa hangat dan penuh canda tawa. Masuknya pesaing baru. Namun, suasana damai itu mulai berubah beberapa bulan lalu, sejak Bu Sulastri membuka warung baru tepat di seberang jalan. Warung Bu Sulastri tampak jauh lebih modern dan mencolok. Dindingnya dicat hijau terang, ada rak-rak besi yang berderet rapi, bahkan ia memasang spanduk besar bertuliskan harga termurah di Desa Sumberjati. Bu Sulastri, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, memiliki penampilan yang selalu rapi dan glamor. Rambutnya selalu disasak tinggi, bibirnya merah menyala, dan ia sering mengenakan perhiasan emas yang berkilauan. Ia bukan penduduk asli desa, melainkan pendatang dari kota yang memutuskan pindah bersama suaminya untuk memulai usaha baru. Awalnya warga desa menyambut Bu Sulastri dengan hangat. Mereka senang karena ada pilihan warung baru. Namun, tak lama kemudian, mereka mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Harga di warung Bu Sulastri jauh lebih murah dibandingkan warung manapun, bahkan kadang di bawah harga modal. Seorang pembeli, "Bu, kok minyak gorengnya murah sekali? Di warung Buratmi harganya masih 15.000. Di sini cuma 12.000. Bu Sulastri tersenyum manis. "Ah, saya kan baru buka, Bu. Anggap saja promosi. Kalau cocok, belanja terus di sini ya." Strategi Bu Sulastri berhasil. Perlahan tapi pasti, pembeli yang biasanya ke warung Buratmi mulai beralih ke warung baru itu. Beberapa warung kecil lain di desa bahkan tutup karena tak mampu bersaing. Namun, ada satu hal yang aneh. Warung Buratmi tetap ramai. Meskipun jumlah pembelinya berkurang, pelanggan setia tetap datang. Mereka percaya pada kualitas dan kejujuran Buratmi. Pelanggan setia, "Saya lebih percaya sama Buratmi. Barangnya selalu bagus dan gak pernah main curan. Lagian kalau terlalu murah begitu, siapa yang tahu dari mana asal barangnya?" Hal ini membuat Bu Sulastri mulai merasa iri dan geram. Baginya tak masuk akal seorang pedagang lama yang warungnya sederhana bisa tetap bersaing dengannya yang menawarkan harga jauh lebih rendah. Pertemuan yang tegang. Suatu sore, Bu Sulastri memutuskan mendatangi warung Buratmi dengan alasan ingin berkenalan. Namun sejak awal suasana terasa tegang. Bu Sulastri tersenyum tipis. "Wah, ramai juga ya Bu warungnya. Hebat sekali, padahal di depan kan sudah ada warung saya. Hehehe." Buratmi tetap ramah. "Alhamdulillah Bu, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Selama kita jujur, insya Allah pembeli nggak akan lari." Bu Sulastri, "Iya sih, tapi kalau harga lebih murah, orang pasti lebih pilih yang murah. Sekarang kan orang serba perhitungan." Buratmi tersenyum lembut. "Murah itu bagus Bu, tapi jangan sampai jual rugi terus. Kasihan sama pedagang lain juga. Mereka bisa tutup kalau nggak bisa bersaing sehat." Kalimat itu membuat wajah Bu Sulastri menegang. Ia merasa Buratmi sedang menyindir caranya berdagang.
Bu Sulastri dalam hati kesal. Dia pikir aku bodoh. Aku tahu dia iri karena pembeliku banyak. Tunggu saja Ratmi, aku akan pastikan warungmu hancur. Setelah percakapan itu, Bu Sulastri pulang dengan hati yang semakin dipenuhi rasa benci. Desa mulai terbelah. Hari-hari berikutnya suasana desa semakin panas. Warga mulai terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang tetap setia pada Bu Ratmi, kubu yang memilih belanja di warung Bu Sulastri karena harganya jauh lebih murah. Di pos ronda, di sawah, bahkan di acara arisan, pembicaraan tentang warung mana yang lebih baik selalu muncul. Bahkan ada tetangga yang sampai bertengkar hanya karena saling mengejek pilihan warung mereka. Pak Surip, tetua desa yang dihormati, merasa resah melihat warganya terpecah. Suatu malam, ia mengundang kedua pedagang itu untuk berbicara baik-baik di balai desa. Pak Surip, Bu Ratmi, Bu Sulastri, saya harap persaingan ini sehat. Jangan sampai merusak kerukunan kita di desa ini. Bu Ratmi, dengan tenang. Saya juga berharap begitu, Pak. Saya hanya berdagang seperti biasa. Bu Sulastri, dengan nada tajam. Tapi yang jelas, saya juga punya hak cari pembeli. Kalau mereka lebih suka harga murah, itu urusan saya dan mereka. Pak Surip menghela nafas. Betul, Bu. Tapi ingat, rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan saling menjatuhkan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan yang jelas. Bu Ratmi tetap menjalankan warungnya seperti biasa, sementara Bu Sulastri semakin bertekad untuk menghancurkan pesaingnya. Bu Sulastri mulai berpikir gelap. Malam itu, Bu Sulastri duduk termenung di ruang tengah rumahnya. Di meja, buku catatan penjualannya terbuka. Ia melihat, meskipun pembelinya banyak, keuntungannya tidak seberapa, karena ia sering menjual di bawah harga modal. Suami Bu Sulastri, "Lastri, kita nggak bisa terus begini. Uang kita habis, tapi untungnya nggak kelihatan. Mungkin kita harus naikin sedikit harga, biar nggak rugi." Bu Sulastri menepuk meja, marah. "Tidak, kalau aku naikin harga, mereka pasti balik ke Ratmi. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Suaminya terdiam. Ia tahu Bu Sulastri keras kepala. Namun malam itu, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata istrinya. Kebencian yang mendalam. Dalam hatinya, Bu Sulastri mulai merencanakan sesuatu yang lebih dari sekedar persaingan harga. Ia teringat desas-desus tentang Mbah Seno, seorang dukun di desa sebelah yang konon bisa menyingkirkan orang lewat ilmu hitam. Bu Sulastri dalam hati, kalau cara biasa tak mempan, mungkin sudah waktunya aku pakai cara lain. Ratmi akan menyesal pernah melawan aku. Dengan tekad bulat, ia memutuskan menemui Mbah Seno. Langkah ini akan mengubah segalanya, bukan hanya hidupnya, tapi juga seluruh desa. Bab ini berakhir dengan gambaran Bu Sulastri yang berdiri di depan rumahnya saat tengah malam memandang warung Bu Ratmi di seberang jalan. Bulan tampak bulat dan pucat di langit. Wajahnya tersenyum miring, penuh niat buruk. Besok, Ratmi akan mulai merasakan apa artinya kehilangan. Malam itu, desa Sumberjati terasa sunyi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan udara dingin menusuk tulang. Sebagian besar warga desa sudah tidur. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Di rumah besar bercat hijau terang, Bu Sulastri duduk di ruang tengah dengan wajah murung. Meja di hadapannya penuh dengan buku catatan penjualan dan beberapa lembar uang kertas yang berserakan. Ia menatap angka-angka di buku itu dengan mata merah, penuh amarah. Bu Sulastri bergumam kesal. "Ini tidak mungkin. Pembeliku sudah banyak. Tiap hari warung penuh. Tapi kenapa uangnya tetap habis begini?" Di sudut ruangan, suaminya, Pak Wira, duduk sambil memijat pelipisnya. Ia sudah berulang kali mencoba menenangkan istrinya, tapi hasilnya selalu sama, pertengkaran. "Pak Wira, Lastri, sudah kukatakan, kau jual terlalu murah, kita sering rugi. Kalau terus begini, kita bukan hanya kehilangan modal, tapi juga hutang." Bu Sulastri mendesis. "Aku tahu itu,
Tapi kalau aku naikin harga, mereka balik lagi ke Ratmi. Kau pikir aku mau melihat dia menang?" Nama Ratmi keluar dari bibir Bu Sulastri dengan penuh kebencian. Sejak warungnya buka, Bu Ratmi selalu menjadi bayangan yang menghantui pikirannya. Meski sudah melakukan berbagai cara, diskon besar-besaran, promosi, bahkan memberi bonus barang gratis, ia tetap tidak bisa menyingkirkan Bu Ratmi dari pikiran warga desa. Di luar, suara hujan yang tersisa jatuh perlahan dari atap rumah. Malam terasa semakin pekat. Pak Wira menarik napas panjang. Ia tahu istrinya tak lagi sekadar bersaing, melainkan dikuasai oleh obsesi. Namun, ia tidak menyangka sejauh apa Lastri akan melangkah. Pak Wira pelan. "Lastri, mungkin memang rezeki sudah diatur. Kita nggak bisa memaksakan segalanya. Mungkin memang..." Bu Sulastri memotong, marah. "Jangan omong kosong begitu. Aku pindah ke desa ini untuk menang, Wira. Aku sudah tinggalkan semua di kota, masa lalu kita, kerja keras kita, semua demi membuka warung ini. Dan aku tidak akan kalah dari perempuan kampungan itu." Tangannya menghantam meja begitu keras, hingga beberapa lembar uang terbang jatuh ke lantai. Pak Wira terdiam. Dalam hatinya, ia mulai takut melihat perubahan istrinya. Ada sesuatu yang gelap di mata Bu Sulastri malam itu, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Desas-desus tentang Mbah Seno. Beberapa hari sebelumnya, Bu Sulastri sempat mendengar percakapan dua ibu-ibu di pasar. Ibu pertama, "Kau tahu Mbah Seno? Katanya dia bisa bikin orang yang kita benci celaka, cuma lewat ilmu hitam." Ibu kedua berbisik takut, "Ih, jangan ngomong keras-keras. Aku dengar sudah ada yang hilang gara-gara dia." Saat itu, Bu Sulastri hanya pura-pura tak peduli. Namun kini, kata-kata itu kembali terngiang di telinganya seperti bisikan setan. Ia menggigit bibir, pikirannya berpacu liar. Kalau cara biasa tak mempan, mungkin sudah waktunya aku pakai cara lain. Dalam pikirannya, Bu Ratmi tidak hanya menjadi pesaing, melainkan penghalang yang harus disingkirkan. Rasa iri yang dulu hanya seperti api kecil, kini membesar menjadi obsesi yang membakar. Perjalanan ke desa sebelah. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri bersiap meninggalkan rumah. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana, menutup kepala dengan selendang gelap. Ia tidak memberitahu siapapun kemana ia pergi, termasuk suaminya. "Pak Wira." "Lastri, mau kemana? Sudah malam loh." Bu Sulastri dingin. "Ada urusan, kau jaga warung saja." Pak Wira ingin bertanya lebih lanjut, tapi tatapan Lastri membuatnya mengurungkan niat. Bu Sulastri berjalan seorang diri menuju desa sebelah yang terletak di balik bukit. Jalan setapak yang ia lalui gelap dan licin karena hujan, hanya diterangi oleh sinar redup dari lampu minyak kecil yang ia bawa. Heningnya malam membuat suara langkahnya terdengar jelas, bercampur suara dedaunan yang bergesekan. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia tiba di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Gubuk itu tampak menyeramkan, dengan atap jerami yang hampir roboh dan dinding kayu berlumut. Di depannya tercium bau anyir dan dupa terbakar. Itulah tempat tinggal Mbah Seno, dukun yang terkenal di kalangan desa sekitar. Pertemuan dengan Mbah Seno. Bu Sulastri ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang laki-laki tua berwajah keriput keluar dari balik pintu. Matanya tajam, seperti bisa melihat isi hati orang yang berdiri di hadapannya. Rambutnya putih kusut, tubuhnya kurus, dan ia mengenakan kain hitam lusuh.
Mbah Seno datar. "Kau sudah lama kutunggu." Bu Sulastri terperanjat. "Tunggu saya, Bah. Saya bahkan belum pernah ke sini." Mbah Seno, "Orang yang datang dengan hati penuh amarah, aku selalu tahu." Tanpa banyak bicara, Mbah Seno mempersilahkan Bu Sulastri masuk. Di dalam gubuk, suasananya lebih mencekam. Lilin-lilin kecil menyala di sekeliling ruangan, cahayanya berkelip tertiup angin. Di sudut ruangan, tergantung kepala ayam cemani yang sudah mengering, sementara di meja kayu terdapat botol-botol berisi cairan aneh berwarna merah gelap. Bu Sulastri menelan ludah, namun ia tetap melangkah maju. Hatinya penuh tekad. Ia ingin melihat Bu Ratmi hancur. "Mbah Seno, ceritakan padaku, apa yang membuatmu datang ke tempat ini?" Bu Sulastri emosional. "Ada seorang perempuan, namanya Ratmi. Dia pesaingku. Karena dia, pembeliku tidak sepenuhnya jadi milikku. Aku sudah lakukan segalanya, diskon, promosi, bahkan rugi besar. Tapi dia tetap tidak bisa tersingkirkan. Aku ingin dia hilang, Bah." Mbah Seno tersenyum tipis. "Hilang bisa banyak arti. Apa yang kau inginkan? Sakit, jatuh miskin, atau mati?" Bu Sulastri, suara bergetar namun penuh tekad. Aku ingin dia tak bisa berdagang lagi. Kalau bisa biar hidupnya hancur." Mbah Seno mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat. Ia mengisi mangkuk itu dengan darah ayam cemani yang baru saja ia sembelih. Aroma anyir segera memenuhi ruangan. "Mbah Seno, untuk ritual ini, aku butuh 3 hal darimu. Sehelai rambut orang yang kau maksud, sebuah foto miliknya, dan sesuatu yang berasal dari rumah atau warungnya." Bu Sulastri sudah mempersiapkan semuanya. Ia menyerahkan sehelai rambut yang ia ambil dari sisir milik Bu Ratmi ketika ia pura-pura berkunjung. Ia juga memberikan foto yang diam-diam ia ambil dari media sosial desa, serta secuil kain dari warung Bu Ratmi yang ia sobek tanpa ketahuan. "Mbah Seno, bagus. Sekarang kita mulai." Ritual santet yang mengerikan. Mbah Seno mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan ritme yang tak biasa. Lilin-lilin di ruangan bergoyang seolah tertiup angin yang tak terlihat. Ia mengambil paku berkarat dari kotak tua, lalu mencelupkannya ke dalam darah ayam cemani. Dengan hati-hati, ia menancapkan paku itu ke foto Bu Ratmi sambil menyebutkan nama lengkapnya. Mbah Seno berbisik, "Dengan darah dan paku ini, aku mengikat hidupnya. Dengan tanah dan kegelapan, aku membungkam rezekinya." Setelah itu, rambut Bu Ratmi dibungkus bersama foto dan paku dengan kain kafan kecil berwarna putih. Bungkusan itu kemudian diberi minyak beraroma busuk. Bu Sulastri hanya bisa berdiri gemetar, namun matanya tak lepas dari proses yang sedang berlangsung. Rasa takut dan rasa puas bercampur jadi satu di dalam dadanya. "Mbah Seno, kau harus mengubur bungkusan ini di halaman belakang warungnya tepat tengah malam. Jangan sampai ada yang melihat. Setelah itu, biarkan alam yang bekerja." Matahari pagi mulai menyinari desa Sumberjati. Udara segar yang biasanya membawa semangat terasa berbeda hari itu. Langit tampak kelabu, seperti diselimuti kabut tipis, dan angin yang berhembus terasa dingin menusuk tulang. Di warung Sumber Rejeki, Bu Ratmi tengah mempersiapkan dagangannya seperti biasa. Ia menata karung beras, gula, dan minyak goreng di rak kayu. Suaminya, Pak Harto, mengangkat karung-karung berat sambil sesekali bercanda, mencoba mencairkan suasana. Namun, pagi itu, sesuatu terasa tidak wajar. Saat Bu Ratmi membuka karung beras yang baru datang dari pemasok,
ia terperanjat. Beras yang biasanya bersih dan harum kini penuh dengan kutu dan belatung yang merayap. Aroma busuk menyengat menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Bu Ratmi terkejut. Astagfirullah, ini kenapa bisa begini? Beras ini baru datang semalam. Pak Harto heran. Aneh sekali, Mi. Padi dari Pak Badrun biasanya selalu bagus. Jangan-jangan salah kirim. Mereka berdua mencoba menyelamatkan sebagian beras, tapi semua sudah rusak. Bu Ratmi akhirnya memutuskan membuang karung itu. Ia mencoba menghibur diri, berpikir mungkin ini hanya kebetulan. Namun, kejutan tak menyenangkan tak berhenti di situ. Saat ia menuangkan minyak goreng ke dalam botol-botol kecil untuk dijual, ia melihat warna minyak berubah menjadi keruh, bahkan mulai berbau tengik, padahal baru kemarin dibeli. Pak Harto ikut mencium baunya, lalu menggeleng tak percaya. Pak Harto, ini nggak masuk akal, Mi. Minyak ini baru dibawa dari kota, disegel pula. Bu Ratmi cemas. Apa mungkin pemasoknya salah simpan, Pak? Panasnya kemarin kan nggak terlalu terik. Pak Harto, bukan cuma panas yang bikin begini. Ini seperti memang sengaja dirusak. Keduanya saling pandang. Perasaan tak enak mulai merayap di dada mereka. Pembeli mulai mengeluh. Hari itu beberapa pelanggan setia datang seperti biasa. Namun, satu persatu mulai mengeluh. Pembeli satu mencicipi gula. Bu Ratmi, kok gulanya terasa aneh ya? Biasanya manisnya pas. Ini seperti ada rasa pahit. Pembeli dua membuka bungkusan ikan asin. Ih, Bu, ikan asinnya basi. Padahal saya baru beli kemarin. Bu Ratmi hanya bisa meminta maaf berkali-kali. Hatinya hancur mendengar keluhan itu. Selama 15 tahun berdagang, ia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Nama baiknya sebagai pedagang jujur mulai dipertaruhkan. Beberapa pembeli yang kecewa akhirnya pergi dengan wajah kesal. Sebagian besar dari mereka langsung menuju warung Bu Sulastri yang berada di seberang jalan. Dari kejauhan, Bu Ratmi bisa melihat Bu Sulastri tersenyum penuh kemenangan, seolah menikmati penderitaannya. Gangguan yang semakin nyata. Malam hari, suasana menjadi lebih mencekam. Bu Ratmi dan Pak Harto biasanya menutup warung setelah sholat Isya. Namun malam itu, bahkan setelah pintu ditutup rapat, mereka merasa tidak sendirian. Saat sedang merapikan barang, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Bu Ratmi berbisik, tegang. Pak, kau dengar itu? Pak Harto mengangguk. Iya, aku dengar. Tunggu di sini. Pak Harto berjalan perlahan ke arah pintu sambil membawa senter. Ia membuka pintu dengan cepat, berharap menemukan tikus atau mungkin anak kucing yang tersesat. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap dan sunyi. Bahkan angin pun terasa berhenti berhembus. Pak Harto bingung. Aneh, tidak ada apa-apa di sini. Bu Ratmi merinding. Pak, aku tidak enak hati. Ini bukan pertanda baik. Mereka memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun tepat pukul 2 dini hari, suara ayam berkokok terdengar jelas dari belakang rumah. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah kenyataan bahwa mereka tidak memelihara ayam sama sekali. Kokok itu bukan seperti ayam biasa, melainkan panjang, serak, dan terdengar tidak wajar. Bu Ratmi gemetar. Pak, kau dengar itu? Pak Harto berbisik. Iya. Astagfirullah, apa ini ulah jin? Mereka berdua tidak bisa tidur semalaman. Suara-suara aneh terus terdengar. Kadang seperti orang berbisik di telinga, kadang seperti tawa lirih seorang perempuan dari arah warung. Mimpi yang mengerikan. Beberapa malam kemudian, Bu Ratmi akhirnya kelelahan dan tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di warungnya sendiri, namun warung itu tampak berbeda. Dindingnya hitam berlumut, barang dagangannya berlumuran darah, dan rak-rak kayu patah berserakan. Di tengah warung, ia melihat ayam hitam besar dengan mata merah menyala, menatapnya tajam. Ayam itu berkokok keras, suaranya seperti tangisan manusia. Tiba-tiba, dari balik bayangan muncul sosok nenek tua berjubah putih. Wajahnya keriput namun penuh wibawa. Suaranya lembut namun tegas saat berkata. Nenek tua itu berkata, "Kau sedang diserang, Ratmi.
Di halaman belakang warungmu ada sesuatu yang ditanam untuk menghancurkanmu. Jika tidak segera diangkat, rezekimu akan habis dan hidupmu pun ikut lenyap. Bu Ratmi terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh basah oleh keringat. Ia langsung menceritakan mimpi itu kepada Pak Harto. Pak Harto serius. "Mi, ini rasanya bukan sekedar mimpi biasa. Semua yang terjadi akhir-akhir ini terlalu aneh." Bu Ratmi gemetar. "Aku takut, Pak. Aku takut ini santet, fitnah dan nama baik yang tercemar." Sementara itu, kabar tentang barang-barang rusak di warung Bu Ratmi mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai bergosip, sebagian percaya, sebagian meragukan. Tetangga satu, "Katanya beras Bu Ratmi sekarang banyak kutunya. Jangan-jangan dia sudah nggak jaga kebersihan." Tetangga dua, mungkin sudah lama. Lagian sekarang warung Bu Sulastri lebih murah dan bersih." Tetangga tiga berbisik, "Tapi aku dengar dari orang, katanya Bu Ratmi kena kiriman santet, makanya dagangannya rusak terus." Bu Ratmi yang mendengar gosip ini hanya bisa menangis. Reputasinya yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur dalam hitungan hari. Di seberang jalan, Bu Sulastri mengamati semuanya dari balik jendela warungnya. Ia tersenyum puas melihat pembeli yang terus berdatangan. Dalam hatinya, ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Bu Sulastri dalam hati, "Sekarang orang-orang mulai berpaling darimu, Ratmi. Tidak lama lagi, warungmu akan kosong dan kau akan menyerah." Keputusan untuk mencari bantuan. Setelah mimpi yang berulang kali mengganggu tidurnya, Bu Ratmi memutuskan mencari pertolongan. Ia pergi menemui Pak Surip, tetua desa yang bijaksana. Pak Surip mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Pak Surip, Mi, ini bukan hal sepele. Aku rasa benar kata mimpimu. Ada sesuatu yang dikubur di halaman warungmu." Bu Ratmi gemetar. "Tapi siapa yang tega melakukan ini pada kami, Pak?" Pak Surip, "Aku tak bisa menjawab itu. Tapi aku kenal seseorang yang bisa membantu. Namanya Kiai Mursyid. Dia orang yang alim, sering membantu warga yang kena gangguan gaib." Mata Bu Ratmi berbinar, meskipun rasa takut masih menguasai dirinya. Ia mengangguk setuju. Pak Surip berjanji akan memanggil Kiai Mursyid keesokan harinya. Namun malam itu, gangguan semakin jadi-jadi. Teror puncak di tengah malam. Pukul 2 dini hari, suara ayam berkokok terdengar lagi. Kali ini lebih keras, disertai pawa perempuan yang mengerikan. Bu Ratmi dan Pak Harto saling berpegangan tangan. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Di luar, suara tawa menyeramkan itu terdengar lagi. Semakin keras, sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Akhir bab 3. Keputusasaan. Pagi harinya, warung Bu Ratmi tampak berantakan. Beras, gula, dan botol minyak berserakan di lantai. Di dekat pintu belakang, tanah terasa lebih lembab dari biasanya, seolah baru saja digali. Bu Ratmi berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia merasa hidupnya benar-benar diambang kehancuran. Bu Ratmi dalam hati, "Ya Allah, apa salahku sampai diberi ujian seperti ini? Jika benar ada orang yang menginginkan kami hancur, tunjukkanlah siapa dia." Di seberang jalan, Bu Sulastri mengamati dari balik jendela. Senyumnya penuh kebanggaan. Namun dalam hatinya, kata-kata Mbah Seno terus terngiang. "Setiap perjanjian ada bayarannya, dan bayaran itu selalu lebih mahal dari yang kau kira." Bu Sulastri tidak tahu bahwa saat ia menikmati kemenangan, balasan mengerikan sudah mulai mendekat. Pagi itu, desa Sumberjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di udara, seakan enggan pergi, membuat suasana terasa berat dan menekan. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di pohon bambu di sekitar desa justru diam. Hanya sesekali terdengar kepakan sayap mereka yang tergesa-gesa. Di rumah sederhana Bu Ratmi, suasana penuh ketegangan. Warung mereka berantakan setelah peristiwa menyeramkan semalam. Barang dagangan masih berserakan di lantai. Beberapa botol minyak pecah, meninggalkan noda yang licin dan bau tengik yang menusuk hidung. Bu Ratmi duduk di kursi kayu dengan wajah pucat.
Matanya bengkak karena menangis semalaman. Sementara itu, Pak Harto berdiri di dekat pintu, mondar-mandir dengan gelisah. Pak Harto, kita tak bisa terus begini, Mi. Kalau malam nanti terjadi lagi, aku takut kita benar-benar celaka. Bu Ratmi dengan lemah. Aku juga takut, Pak. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Pak Harto menghela napas panjang. Ia tahu mereka butuh pertolongan. Sesuai saran Pak Surip, tetua desa, mereka menunggu kedatangan Kiai Mursyid, seorang tokoh agama yang terkenal bijaksana dan memiliki ilmu untuk menangkal gangguan goib. Kedatangan Kiai Mursyid. Menjelang siang, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Surip datang bersama seorang pria tua berwajah teduh, berjubah putih sederhana dan membawa tas kecil berisi kitab dan botol air. Raut wajahnya penuh ketenangan, namun matanya memancarkan kewaspadaan yang tajam. Pak Surip, dengan tenang. Ratmi, Harto, ini Kiai Mursyid yang kuceritakan kemarin. Beliau datang untuk membantu kalian. Bu Ratmi terisak. Terima kasih Kiai, tolong kami. Kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kiai Mursyid tersenyum lembut, lalu memegang tangan Bu Ratmi. Tenanglah nak, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita harus sabar dan yakin pada pertolongan Allah. Ia kemudian duduk bersila di tengah warung, menutup mata sejenak sambil berzikir pelan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara napas orang-orang di ruangan itu dan detak jantung Bu Ratmi yang berdetak cepat karena tegang. Setelah beberapa menit, Kiai Mursyid membuka mata dan menatap sekeliling warung. Tatapannya tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kiai Mursyid mengatakan bahwa aura yang sangat gelap di tempat ini menunjukkan ada yang ditanam di sekitar sini, sesuatu yang niatnya jahat. Bu Ratmi dengan gemetar, "Benar Kiai, dalam mimpiku, seorang nenek tua bilang ada yang dikubur di halaman belakang warung." Pak Harto dan Pak Surip saling berpandangan. Kiai Mursyid mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. Kiai Mursyid berkata bahwa mereka harus memeriksa halaman itu sekarang juga. Jangan tunggu malam tiba, karena kekuatannya bisa semakin kuat saat gelap. Penggalian yang mengerikan. Mereka semua berjalan ke halaman belakang. Tanah di area itu terlihat sedikit lebih gelap dan lembab dibandingkan sekitarnya. Bahkan, tanpa digali pun, Bu Ratmi sudah merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Kiai Mursyid mengeluarkan botol kecil berisi air dan membaca doa sebelum memercikannya ke tanah tersebut. Saat tetesan pertama menyentuh tanah, suara seperti desisan ular terdengar samar. Bu Ratmi terkejut. "Astagfirullah, Pak, kau dengar itu?" Pak Harto berbisik, "Iya, ini bukan suara biasa." Kiai Mursyid tetap tenang. Ia memberi isyarat pada Pak Harto untuk mulai menggali. Pak Harto mengambil cangkul dan perlahan menggali tanah yang lembab itu. Tak butuh waktu lama sebelum cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Ia jongkok dan menggunakan tangannya untuk menggali lebih hati-hati. Perlahan, muncul bungkusan kain putih kotor mirip kain kafan yang diikat dengan tali merah. Begitu bungkusan itu terlihat, udara di sekitarnya langsung berubah. Angin yang tadinya berhembus pelan, kini bertiup kencang membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Pak Surip mundur, ketakutan. "Ya Allah, apa itu?" Kiai Mursyid mendekat dan membaca ayat-ayat suci dengar suara lantang. Suaranya terdengar mantap memecah hawa mencekam yang menyelimuti tempat itu. Kiai Mursyid berkata bahwa ini adalah media santet. Di dalamnya biasanya ada sesuatu yang mewakili orang yang dituju. Mereka harus membakarnya sambil membaca doa. Isi bungkusan yang mengguncangkan. Kiai Mursyid membuka ikatan tali merah itu. Begitu kain dibuka, Bu Ratmi langsung menjerit histeris dan hampir pingsan. Di dalam bungkusan itu terdapat foto Bu Ratmi, wajahnya ditusuk dengan beberapa paku berkarat, segumpal rambut hitam yang ternyata adalah rambut Bu Ratmi sendiri, seekor katak mati,
tubuhnya kaku dengan mulut disumpal kain kotor. Beberapa potongan kertas berisi tulisan asing yang tak bisa mereka pahami. Bu Ratmi dengan menangis histeris. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini kepadaku? Aku tidak pernah menyakiti siapapun." Pak Harto memeluk istrinya, mencoba menenangkannya, meskipun dirinya sendiri gemetar ketakutan. Pak Harto berkata bahwa mereka harus sabar dan percaya bahwa itu adalah ujian. Kiai Mursyid mengangguk pelan lalu memandang mereka dengan serius. Kiai Mursyid berkata bahwa siapapun yang mengirim ini memiliki niat yang sangat busuk dan ingin menghancurkan kehidupan mereka, baik rezeki maupun kesehatan. Namun, ingatlah bahwa kekuatan gelap tidak akan pernah lebih besar dari kekuatan Allah. Ia kemudian memercikan air doa ke bungkusan itu dan membakarnya. Asap hitam pekat membumbung tinggi, mengeluarkan suara desisan seperti makhluk yang kesakitan. Saat api menghabiskan isi bungkusan, Bu Ratmi merasakan beban berat di dadanya perlahan hilang. Tubuhnya yang selama ini terasa lemah, kini mulai ringan. Kiai Mursyid mengungkapkan pelaku. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke rumah. Kiai Mursyid duduk bersila dan memejamkan mata sejenak, seperti mencoba merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, ia membuka mata dan menatap Bu Ratmi dengan pandangan tajam. Kiai Mursyid mengungkapkan bahwa dari firasat dan tanda-tanda yang dilihatnya, orang yang melakukan ini adalah seseorang yang dekat dengan mereka, seseorang yang merasa tersaingi oleh mereka dalam urusan rezeki. Bu Ratmi langsung teringat seseorang, Bu Sulastri. Warung besar di seberang jalan, senyuman sinis yang sering ia lihat, dan cara Bu Sulastri seakan selalu mengintai dari kejauhan. Bu Ratmi berbisik, "Pak, jangan-jangan Sulastri." Pak Harto menunduk, sedih. "Aku juga memikirkan hal yang sama. Tapi, apa mungkin dia tega melakukan ini?" Pak Surip ikut bicara dengan suara berat. "Aku sudah lama melihat tatapan iri di mata Sulastri. Dia datang ke desa ini dengan ambisi besar. Aku khawatir rasa iri itu sudah berubah menjadi kebencian." Kiai Mursyid menghela napas panjang. "Jika benar dia yang melakukannya, ketahuilah, ilmu seperti ini akan berbalik menyerang pengirimnya, 3 kali lebih dahsyat jika tidak segera dihentikan dan bertaubat." Pertanda di rumah Bu Sulastri. Sementara itu, di rumah Bu Sulastri, gangguan mulai terasa. Awalnya hanya hal kecil. Barang-barang jatuh sendiri di tengah malam, ayam-ayam di kandang berkokok serempak tepat pukul 2 dini hari, bau anyir yang muncul tanpa alasan jelas. Namun, semakin hari, gangguan itu semakin parah. Suatu malam, saat Bu Sulastri sedang merapikan warungnya, ia melihat bayangan Bu Ratmi berdiri di cermin, tersenyum dengan tatapan mengerikan. Ia jerit dan hampir menjatuhkan toples berisi permen. Bu Sulastri panik. "Tidak, ini tidak mungkin, itu cuma bayangan." Namun ketika ia memejamkan mata dan membukanya lagi, bayangan itu sudah hilang. Namun suara tawa lirih masih terdengar dari sudut ruangan. Persiapan menghadapi balasan. Di rumah Bu Ratmi, Kiai Mursyid memperingatkan mereka untuk tetap waspada. Gangguan di tempat kalian sudah dihentikan, tapi bukan berarti masalah selesai. Balasan akan datang pada pelaku. Dan seringkali, balasan itu lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Bu Ratmi merasa campur aduk, lega karena gangguan di rumahnya sudah berhenti, namun juga takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kiai Mursyid berkata bahwa, "Itulah hukum alam, Nak. Jika seseorang memilih jalan gelap, dia harus siap menerima akibatnya." Malam itu, Bu Ratmi bisa tidur dengan lebih tenang. Namun, di seberang jalan, rumah Bu Sulastri mulai dipenuhi jeritan dan tawa mengerikan yang hanya terdengar saat bulan purnama perlahan muncul di langit. Akhir bab 4. Keesokan harinya, orang-orang desa mulai membicarakan gangguan di rumah Bu Sulastri. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di atap rumahnya pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara tangisan dan bau busuk yang semakin menyengat. Pak Surip hanya menggelengkan kepala saat mendengar kabar itu. Pak Surip berkata bahwa balasan sudah mulai datang. Semoga dia sadar sebelum semuanya terlambat. Bu Ratmi berdiri di depan warungnya.
menatap ke arah rumah Bu Sulastri. Di dalam hatinya, ia berdoa agar kebenaran segera terungkap dan semua kebencian berakhir. Namun jauh di lubuk hatinya, Malam itu, desa Sumberjati terasa berbeda. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan purnama pucat yang tampak menggantung seperti mata yang mengawasi bumi. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bambu di sekitar desa bergemerisik seperti ribuan bisikan. Di rumah Bu Sulastri, suasana penuh ketegangan. Sejak ritual santet yang ia lakukan beberapa minggu lalu, hal-hal aneh mulai terjadi. Awalnya hanya suara ayam berkokok di tengah malam atau barang-barang yang jatuh tanpa sebab. Namun kini, gangguan itu semakin parah dan nyata. Bu Sulastri duduk di ruang tamu, memeluk lututnya sambil gemetar. Matanya merah karena kurang tidur, wajahnya pucat pasi, seperti orang yang sakit parah. Di hadapannya, suaminya, Pak Giman, mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Pak Giman gelisah. "Las, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak tahan lagi tinggal di rumah ini." Bu Sulastri gemetar. "Kau pikir aku nggak takut? Tapi kita mau kemana, Man? Kalau kita pergi, warung ini siapa yang jaga?" Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh keras dari dapur. Pak Giman terlonjak kaget, sementara Bu Sulastri menjerit. Bu Sulastri ketakutan. "Astagfirullah, apa itu, Man?" Pak Giman berlari ke dapur hanya untuk menemukan piring-piring pecah berserakan di lantai. Tidak ada siapapun di sana, namun udara terasa sangat dingin, seperti berada di dalam gua. Dari sudut ruangan, bau anyir darah menyeruak membuat Pak Giman hampir muntah. Bayangan yang menghantui. Malam semakin larut. Tepat pukul 2 dini hari, ayam-ayam di kandang mereka berkokok bersamaan. Suara kokoknya panjang dan serak, terdengar seperti jeritan manusia. Bu Sulastri memeluk tubuhnya erat-erat, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Bu Sulastri berbisik, tidak, ini pasti cuma mimpi. Ini semua cuma mimpi." Namun dari arah pintu terdengar suara langkah kaki berat. Langkah itu bergerak perlahan, semakin dekat, dan berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Krek! Pintu itu terbuka sendiri, menampilkan pemandangan yang membuat Bu Sulastri membeku. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, dan matanya merah menyala. Tubuhnya membungkuk tidak wajar, dan dari mulutnya keluar suara tawa lirih yang mengerikan. Sosok misterius, Lastri. Bu Sulastri menjerit histeris, sementara Pak Giman yang baru keluar dari dapur langsung pingsan melihat pemandangan itu. Sosok tersebut bergerak mendekat, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Bu Sulastri menangis. "Ampun, jangan sakiti aku. Aku hanya ingin menang." Namun sosok itu terus mendekat hingga jaraknya hanya 1 langkah dari Bu Sulastri. Lalu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Gangguan yang berbalik. Sejak malam itu, gangguan di rumah Bu Sulastri menjadi semakin gila. Barang-barang beterbangan sendiri, ayam-ayam mati mendadak setiap malam, dan bau busuk tak pernah hilang meski sudah dibersihkan. Pelanggan yang dulu ramai, kini tak ada lagi yang mau datang. Desas-desus mulai menyebar di desa bahwa warung Bu Sulastri angker dan sering terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Warga 1, "Aku lewat situ tadi malam. Sumpah, aku dengar suara orang tertawa dan menangis bersamaan." Warga 2, "Aku juga, dan baunya, astagfirullah, seperti bau bangkai." Warga 3, "Katanya itu balasan karena dia berbuat sesuatu yang gak benar sama Bu Ratmi." Mendengar gosip itu, Bu Ratmi hanya bisa terdiam.
Meski ia marah atas apa yang dilakukan Bu Sulastri, ia juga merasa iba. Namun, Kiai Mursyid pernah mengingatkan bahwa balasan alam tidak bisa dihentikan begitu saja. Kiai Mursyid, beberapa hari yang lalu, siapapun yang mengirimkan santet itu akan menerima balasan 3 kali lebih dahsyat kecuali dia bertaubat. Jika tidak, ilmu yang dia gunakan akan memakan dirinya sendiri. Kegilaan Bu Sulastri. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri terlihat seperti orang gila. Ia sering berbicara sendiri dan tertawa tanpa alasan. Kadang-kadang ia berteriak memanggil nama Bu Ratmi dengan penuh kebencian, lalu menangis meraung-raung seperti orang kesurupan. Bu Sulastri menjerit, "Ratmi, ini semua salahmu. Kalau kau tidak ada, aku pasti menang." Pak Giman hanya bisa menangis melihat istrinya berubah seperti itu. Ia sudah mencoba memanggil tabib dan bahkan dukun lain, tetapi tidak ada yang berani menangani gangguan di rumah mereka. Malam itu, gangguan mencapai puncaknya. Saat bulan purnama menggantung tinggi, suara ayam berkokok lagi. Kali ini disertai suara-suara lain, tawa perempuan, tangisan bayi, dan jeritan yang memekakkan telinga. Pintu rumah terbuka sendiri dengan keras, angin kencang berhembus masuk, memadamkan semua lampu. Dalam kegelapan, Bu Sulastri melihat bayangan dirinya sendiri di seberang ruangan. Bayangan itu tersenyum, lalu berbisik dengan suara serak, "Kau yang memulai, sekarang giliranmu merasakannya." Tiba-tiba tubuh Bu Sulastri terasa panas seperti terbakar. Kulitnya melepuh dan ia berteriak sekuat tenaga. Pak Giman coba menolong, tetapi ia juga terpental ke dinding oleh kekuatan tak kasat mata. Pelarian yang terlambat. Keesokan paginya, rumah Bu Sulastri sunyi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara apapun. Namun warga desa yang lewat mencium bau anyir yang sangat menyengat, membuat mereka ketakutan. Pak Surip memutuskan untuk memanggil beberapa warga dan mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka memberanikan diri masuk. Pemandangan di dalam rumah membuat mereka semua pucat ketakutan. Dinding-dinding penuh coretan tak jelas, seperti tulisan dengan darah. Barang-barang berantakan, beberapa pecah, dan di tengah ruangan terdapat jejak kaki yang mengarah keluar. Namun, jejak itu bukan seperti kaki manusia, melainkan seperti kaki ayam. Pak Giman ditemukan pingsan di sudut ruangan, sementara Bu Sulastri tidak ada di mana-mana. Hanya terdengar suara ayam berkokok dari kejauhan, meski tak ada satupun ayam hidup di sekitar rumah. Ketika Pak Giman sadar, ia menangis meraung-raung. Pak Giman putus asa. Dia dibawa pergi. Malam itu, makhluk itu datang dan menyeretnya. Aku tak bisa melakukan apapun. Sejak hari itu, warung Bu Sulastri ditutup selamanya. Pak Giman pergi meninggalkan desa tanpa pamit, tak pernah terlihat lagi. Warung yang normal kembali. Sementara itu, warung Bu Ratmi perlahan kembali seperti semula. Pembeli yang dulu pergi mulai berdatangan lagi, dan barang dagangannya selalu dalam keadaan baik. Namun Bu Ratmi tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia berdiri di depan warungnya, ia masih bisa melihat rumah Bu Sulastri yang kosong, berdiri seperti bayangan gelap dari masa lalu. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara ayam berkokok. Ia menatap keluar jendela dan melihat bayangan Bu Sulastri berdiri di depan rumahnya. Wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu sudah hilang, hanya meninggalkan suara tawa lirih yang menggema di telinganya. Bu Ratmi berdoa pelan, "Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku dari segala kejahatan yang tak terlihat. Semoga arwahnya mendapat petunjuk dan semua kebencian ini berakhir." Penutup. Beberapa minggu kemudian, rumah Bu Sulastri tetap kosong. Warga desa yang lewat sering mendengar suara tangisan perempuan dari dalam, disertai bau anyir yang membuat bulu kuduk merinding.
Pak Surip hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali mendengar cerita itu. Pak Surip, persaingan dagang itu wajar, tapi jika sudah melibatkan ilmu hitam, balasannya tidak pernah ringan. Semua orang yang bermain dengan api, pada akhirnya akan terbakar oleh api itu sendiri. Dan setiap pukul 2 dini hari, ketika ayam berkokok panjang, warga desa akan saling tandang dengan ketakutan, karena mereka tahu bahwa roh Bu Sulastri masih berkeliaran mencari cara untuk kembali.